Sobat Negeriku, tadi kita sudah membahas soal karir politik Mas Prananda. Saat ini kita bicara soal Nasdem secara keseluruhan, dan karena Mas Prananda adalah Ketua Bapilu Nasdem. Nah, bisa dijelaskan persiapan Nasdem jelang Pilpres pemilu juga nanti gimana nih, Mas? Ya, setelah Rakernas ini tentu kita akan melakukan roadshow ya. Terkhusus roadshow Bapilu untuk konsolidasi di setiap provinsi dan daerah di seluruh Indonesia. Dimulai dari yang paling misalnya lemah, kita anggap posisi Nasdem lemah, baru terakhir di yang kita anggap posisi Nasdem sangat kuat. Nah, penting kita melakukan roadshow ini agar kita bisa memberikan suatu motivasi dan terpenting bahwa 3 capres yang telah diumumkan adalah sama bobotnya. Bukan melalui grading A, B, C atau grading 1, 2, 3. 3 itu adalah putra-putra terbaik bangsa ya. Nah, ini yang mesti kita kampanyekan bersama, dan saya sudah mengasih surat edaran kepada daerah-daerah. Jadi tolong kalau memang mulai dari sekarang ingin mengampanyekan, kampanyekan 3-3. Kalau tidak, ya jadi kampanye diri sendiri gitu ya. Iya, itu makanya perlu saya perkuat. Langsung saya turun ke provinsi dan memberi arahan langsung. Karena kalau tidak, jangankan rakyat Indonesia yang bisa dianggap berpolarisasi, di internal Nasdem pun bisa berpolarisasi dengan adanya itu konsekuensinya. Makanya sedang dirumus tatip yang jelas, guideline yang jelas, dan PP ya, peraturan partai yang jelas agar bagaimana harusnya kita melakukan ini. Tetapi yakinlah, pada momen yang tepat, pada hari yang tepat, pada jam yang tepat, pasti dari 3 nama itu akan mengerucut jadi 1 nama. Nah, kalau sudah menjadi 1 nama itu, totalitas Nasdem akan mendukung itu. Jadi sekarang tuh ceritanya kayak survei gitu di daerahnya gitu apa gimana? Untuk biar bisa menentukan 1 nama itu. Ya kita juga kan ingin melihat apa sih sebetulnya bisanya respons daerah ini, di mana sih bisanya Jawa Barat atau Jawa Tengah kan gitu. Maunya kemana lah arahnya, walaupun sudah dibacakan kemarin. Tetapi itu harus benar-benar hati-hati, karena jangankan sekali lagi saya ulangkan, untuk masyarakat Indonesia yang menganggap ini oke lah, ini toko yang inilah yang grade-nya lebih ini, ya enggak, ini semua terbaik karena memang dibuktikan juga ya hasil survei paling tidak dari 2 nama itu kan selalu head to head. Betul kan? Betul. Yang satu mohon maaf masih militer aktif, tetapi kalau sudah pensiun saya yakin paling tidak akan melonjak surveinya, akan ada. Gitu. Nah, sebelum penentuan 3 nama ini, apakah itu melalui pengumpulan suara dari semua DPP dulu gitu ya, Mas? Jadi pas hari Kamis setelah pembukaan yang dibuka oleh saya, arahan oleh saya. Nah, daerah-daerah kan memberikan 3 nama, 3 sampai 5 nama. Nah, dan itu boleh dari internal juga, makanya ini kan sangat dinamis. Misalnya nama Pak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI kita sekarang, cukup mendulang nama yang ya cukup signifikan, 15 suara kalau tidak, 15 apa 16 kalau tidak salah. Nah, itu kan memang ya demokrasi di Nasdem, terserah daerah. Cuman dikerucutkan jadi 3 ya, dikerucutkan jadi 3. Nah, dikerucutkan dari 3 itu dilakukan oleh steering committee malamnya, yang dipimpin oleh saya. Jadi memang atas berbagai dasar pertimbangan ya 3 nama inilah yang paling cocok. Tetapi tetap dari 3 nama ini sepenuhnya itu adalah hak mandataris prerogatif Ketua Umum. Jadi seperti Pak Surya Paloh bilang, nanti kita tentukan pada hari yang baik, tanggal yang baik, jam yang baik. Jadi ini kan sambil kita jujur saja membuka komunikasi dengan semua partai politik. Karena Partai Nasdem adalah partai yang terbuka. Tetapi ya ini kan politik sangat dinamis dan cair. Kita belum tahu dengan siapa, bisa dengan siapapun. Mungkin dengan PDIP pun bisa, mungkin saya tidak tahu ya. Itu masih kan berjalan ya. Iya, bisa saja. Nah, ini Mas, setelah pengumuman 3 nama ini, 3 nama itu sudah Partai Nasdem komunikasi di awal, setelah ditentukan 3, ada komunikasi lagi atau gimana tuh, Mas? Atau hanya mengumpulkan nama itu tapi belum komunikasi ke 3 nama itu juga? Saya rasa ada obrolan itu, gitu. obrolan-obrolan itu ada, tetapi secara detail itu kan hak
ketua umum ya. Jadi intensitas hubungan dengan tiga-tiganya sama-sama dekat. Karena saya juga tahu beliau, dalam arti kata Pak Surya Paloh memang dekat dengan tiga kepribadian ini. Dan saya bukan membuat-buat ini, karena kadang-kadang saya juga dampingin. Kalau menurut Mas, kenapa sih di antara banyak nama yang masuk, ada juga nama Panglima TNI? Dari alasan orang-orang yang memilih kalau menurut Mas? Saya rasa ya yang menjadi suatu landasan pikiran itu adalah mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia juga rindu dengan ketokohan militer ya. Suka tidak suka tidak bisa dipungkirin, militer adalah sosok yang dianggap mungkin tegas, berprinsip, lebih jujur. Nah, ya mungkin itu ya salah satunya. Karena memang selama Orde Baru kita dipimpin oleh ya notabene militer. Setelah itu sipil sebentar, tetapi kan Pak SBY 2 periode militer juga. Dan memang banyak juga menteri-menteri kita kan pensiunan militer. Ya. Mungkin itu saja. Kalau itu dalam benak pikiran saya, mungkin saya bisa salah. Mas, ini kan ketika pengumuman 3 nama termasuk nama Pak Ganjar Pranowo, kemudian beberapa kalangan mulai menilai apakah mungkin Nasdem mulai renggang dengan PDIP. Maksudnya kan dari PDIP belum disebutkan nih nama calon presiden, terus tiba-tiba ada nama Pak Ganjar gitu. Itu kan balik lagi saya bilang, memang dia populer. Masa teman-teman di daerah tidak boleh mengumumkan nama itu? Itu bukan skenario atau setting yang dibuat-buat. Ya memang dia populer ke gimana? Kalau kerenggangan hubungan tidak ada sekali. Kita kan berteman dengan semua. Dari misalnya partai-partai Islamis kita berteman. Sesama kita partai nasionalis kita juga berteman. Jadi isu-isu kerenggangan itu mungkin dibuat segelintir orang yang memang tidak suka kalau Nasdem dan PDIP itu mesra sebetulnya ya. Jadi hubungan masih baik-baik aja. Baik-baik saja, kan banyak juga teman-teman dari PDIP sering ngumpul bareng. Kalau setelah Rakernas ini sudah ada rencana pertemuan PDIP dan Partai Nasdem? Bisa jadi, bisa tidak. Nanti kita lihat mungkin tanggal yang baik. Karena mesti dikonfirm dulu oleh DPP melalui ketua umumnya ya. Tetapi kemungkinan itu terbuka, besar terjadi. Bisa aja. Gimana dengan koalisi dengan parpol lain seperti PKS itu gimana Mas, koalisi, rencana koalisinya dengan Demokrat juga? Ya begini, anggaplah itu sebagai silaturahmi dulu ya. Penjajakan pasti ada. Tetapi kan belum ada finalisasi sudah mengarah ini mesti begini, ini mesti, belum. Jadi baru silaturahmi, belum lobby-lobby? Belum. Karena memang kan kalau terkhusus Demokrat, karena memang hubungan dengan Pak SBY itu kan sudah terjalin cukup lama ya, dari 2003 lalu. Jadi memang anggaplah berteman lama. Sempat agak ini karena beliau sakit, nah habis itu kan anaknya Mas Ahaye ketemu lagi kemarin. Kalau dengan PKS juga banyak teman-teman juga, misalnya yang memang selalu ingin menjalin komunikasi, jadi terjadilah silaturahmi itu. Jadi karena Nasdem pernah, kalau mungkin media mengingat, kita juga pernah mengunjungi kantor PKS. Kurang lebih setahun lalu, itu mungkin sudah lupa ya. Makanya ini balasan kunjungan lagi ya, balasan kunjungan. Tidak ada yang spesial kok itu. Jadi bukan untuk membahas koalisi-koalisi jelang Pilpres ya? Iya, menjajaki kebersamaan dulu kan, seperti pacaran dulu, masa langsung. PDKT dulu. Iyalah, gitulah, anggaplah begitu. Sebelum gaet ya. Iya kan, mesti dilihat dari karakternya gimana nih. Fisiknya gimana nih, menarik atau tidak, kan semua itu mesti dipertimbangkan dong. Nah Mas, dari nama 3 capres ini, apakah Nasdem sudah mulai menentukan kira-kira calon cawapres yang cocok? Udah ada nama-namanya mungkin yang udah mulai ditentukan walaupun belum dipublikasikan gitu? Ke arah situ pasti ada juga sebagai opsi B ya. Tetapi ya saya tidak bisa ungkapkan itu ke publik ya. Tapi ya tentu sebagai partai politik kita sudah mempersiapkan skenario itu juga ya. Nah itu kan tadi ada 3 nama. Bisa Mas jelaskan kriteria sosok capres idaman Nasdem tuh apa sebenarnya?
Kan 3 nama ini kan dari karakternya beda, kemudian gaya komunikasinya beda. Kalau kriteria khususnya apa? Bagi Nasdem itu yang seperti saya utarakan waktu penutupan Rakernas, mungkin yang satu lebih agamis atau yang satu dianggap kurang agamis itu bukan persoalan pertama dan bukan persoalan utama ya bagi Nasdem. Persoalan utamanya adalah tentu apakah dia memegang prinsip NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Itu dulu, itu kan nggak bisa ditawar-tawar tuh. Kedua, mempunyai chemistry yang mirip dengan Nasdem. Ya, Restorasi Indonesia, betul. Gerakan Perubahan, ya mesti nyaman dong Nasdemnya. Ketiga, melanjutkan pembangunan Indonesia. Itu justru menjadi prioritas. Dalam kurang lebih hampir 10 tahun ini nanti, banyak pembangunan yang sudah terjadi. Jangan beda presiden, pembangunannya beda lagi. Itu yang ingin benar-benar diingatkan oleh Nasdem. Dan keempat, saya rasa ya tidak kalah pentingnya mempunyai akhlak moralitas yang baik. Karena bisa saja pemimpin itu terpilih, tetapi kalau dia tidak mempunyai akhlak yang baik, moralitas yang baik, dengan kekuasaan yang ada bisa sangat berbahaya ya. Itu saja sebetulnya, sederhana kok kriteria Nasdem, tidak neko-neko. Kalau ini kan Pilpres masih 2 tahun lagi, dari 3 nama itu bisa nggak mungkin ada perubahan jelang Pilpres, terus ada perubahan itu bisa berganti gitu? Bisa enggak. Sudah keputusan fix, Rakernas fix. Karena itu kan salah satu forum tertinggi ya sebelum Kongres gitu. Sekarang ke depannya ini partai mana lagi yang mau bersilaturahmi dengan Nasdem atau Nasdem pergi bersilaturahmi, partai mana lagi selain kan baru Demokrat ya kemarin itu juga. Akan Demokrat, PKS, Gerindra, Golkar sudah. Mungkin PKB belum. P3 kan dekat juga, tinggal itulah. Mas, bisa dijelaskan alasan kenapa waktu Rakernas Nasdem tidak mengundang para ketum parpol itu? Terus kemudian dianggap beda gitu dari Rakernas lainnya gitu? Karena sederhana saja, bukan kita tidak mau mengundang. Karena kalau setiap acara kan Nasdem pasti kita mengundang semua. Mau itu presiden, wakil presiden, menteri, dan ketum-ketum. Karena ini adalah acara internal. Yang memang membahas selain isu, membahas penguatan struktur. Jadi kurang elok kalau mengundang orang-orang eksternal. Itu aja, bukan karena kita sombong. Tidak lah, jauh dari kata sombong Nasdem itu. Nah, untuk target besar Nasdem di pemilu 2024 nih apa aja tuh Mas targetnya? Yang bisa disampaikan, kalau yang rahasia nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Target besar adalah tentu mempunyai 100 kursi DPR RI dari 59. Berarti tambahannya itu kalau tidak salah kurang lebih 41 kursi yang ditambah ya. Kedua, target besarnya secara nasional, suara kita ingin paling tidak 2 besar. 2 besar, oke. Dari 3 menuju 2, atau paling tidak sejelek-jeleknya, sebocor-bocornya 3 suara ranking nasionalnya. Tetapi kita optimis 2 besar bisa. Mendekati 2 besar paling tidak. Tapi 2 besar adalah targetnya. Gitu. Mas, tadi kan Mas jelasin soal ada memang di beberapa daerah suara Nasdem lebih rendah. Kira-kira itu daerah mana tuh yang menyaka jadi target? Gini, saya akan memberikan gambaran yang general aja ya. Memang di luar Jawa ini Nasdem sudah cukup baik di mata saya dan teman-teman. Tetapi kami sadar eksistensi pertempuran pemilu itu di Pulau Jawa. Ya kan? Semua juga pasti memahami itu dari segi populasi, demografi, dan seterusnya. Nah, di Jawa ini kita perlu mengadakan penguatan struktur dan sebagainya seterusnya, baru bisa kita meraih 2 besar itu. Jadi di luar Jawa sudah bagus dan sangat bagus, tinggal di-maintain dan renovasi sedikit. Jawa dan sekitarnya memang perlu sedikit rombakan, dipush lagi agar target 2 besar itu tercapai. Jadi namanya dirahasiakan. Saya bilang Pulau Jawa saja. Pulau Jawa aja ya. Nih Mas, terakhir pesan Mas Prananda untuk
anak muda Tanah Air yang mungkin masih takut-takut untuk terjun ke dunia politik? Beri motivasi lah buat anak muda Tanah Air gitu. Pesan saya sederhana saja. Kalau tidak masuk ke dunia politik praktis juga tidak apa-apa. Paling tidak bisa membantu dalam aspek apapun untuk membangun bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Tetapi toh, kalau mau masuk ke dunia politik praktis tidak usah takut. Karena misalnya di Nasdem diberikan kesempatan yang terbesar-besarnya. Bisa dilihat dari komposisi pengurusnya, bisa dilihat dari komposisi anggota DPR RI-nya, dan terlebih lagi bisa dilihat ada Garda Pemuda Nasdem. Bisa bergabung di Garda Pemuda Nasdem dan tidak usah langsung masuk ke dunia politik praktis seperti yang saya bilang tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Prananda sudah menyempatkan waktu berbincang di ngompolJPNN.com. Semoga sukses rencana besarnya untuk Pilpres dan karir politiknya juga. Amin. Terima kasih. Dan Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan santai kita dengan Mas Prananda Suryapaloh. Nantikan Ngompol pekan depan. See you.